orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, enggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi teman-teman sudah melihat ya bagaimana Bapak ini gagal paham yaitu mengenai Salafi. Ya memang teman-teman ya, Salafi ini menisbahkan yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh. Jadi pemahaman para salafus soleh itu yaitu para sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ya Salafi ini tidak meninggalkan 4 imam mazhab teman-teman. Ya, jadi pada intinya mereka tidak fanatik mazhab. Kalau ada dalil yang kuat, maka dalil itulah yang dipakai. Bukan seperti orang-orang yang ngaku sebagai aswaja teman-teman. Mereka mengaku bermazhab Syafi'i, tapi giliran ya mengenai musik tahlilan mereka tinggalkan. Jadi mazhabnya nggak dipakai gitu maksudnya ya teman-teman. Mereka jalan terus. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini ada video yaitu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, yaitu mengenai pendalilan yang dibawakan oleh manhaj salaf ini. Bukan perkataan kiai, bukan perkataan ustadz, melainkan adalah perkataan yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh. Coba mari kita simak video berikut ini. Taib, ini sebagian kecil dari bagaimana pengagungan salaf terhadap nusus syar'iyyah, terutama terhadap hadis-hadis Nabi. Kalau ada yang menentang, maka mereka bersikap tegas terhadap orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Sebagaimana sebagian ahlul bidah, nanti akan kita sampaikan bagaimana mereka menentang hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian di antara bentuk mereka, bentuk pengagungan para salaf terhadap sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana yang datang dari Nabi SAW. Tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Ini di antara bentuk pengagungan terhadap sabda Nabi SAW. Disampaikannya sebagaimana yang datang, tanpa ditambahin, tanpa dikurangin. Suatu hari ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian orang ini, kalau orang bersin kan bilang alhamdulillah. Tapi rupanya dia tambah, dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Jadi zikir bersinnya ditambah alhamdulillah sama salawat kepada salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya salawat dan salam kepada Nabi adalah suatu yang baik, sangat dianjurkan. Kita boleh bersalawat dan salam kepada Nabi setiap saat. Dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya, sallu wa sallimu taslima, ya. Terus Allah suruh menyuruh salawat dan salam dalam Al-Qur'an, ya. Tetapi tatkala salawat dan salam ini dijadikan zikir bersin, hajim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini jadi masalah. Maka Ibnu Umar menegurnya. Dia berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Ibnu Umar mengatakan bukan begini cara Nabi mengajarkan kami zikir untuk bersin, tapi Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala kondisi, ya. Bukan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana Ibnu Umar ingin sunnah diterapkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW dan jangan berkreasi dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau ada orang bersin kemudian alhamdulillah, kemudian ditambah alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira bagus atau tidak? Bukankah baca Al-Fatihah bagus? Bagus, tapi jangan jadikan zikir setelah apa? Bersin. Ya. Alhamdulillah waladhdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Tentunya tidak benar, ya. Secara ini menunjukkan, ya, mungkin orang pakai logika baik, bagus. Kenapa melarang salawat? Kenapa melarang baca Al-Fatihah? Bilang enggak, kita ingin mengagungkan sunnah. Di antara bentuk mengagungkan sunnah adalah menjalankan sunnah sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jangan dimodif. Jangan dimodif. Modifikasi. Dari Ibnu Jurayj, anna Tawusan akhbarahu, Tawus rahimahullah mengabarkan, annahu sa'ala Abdullah bin Abbas an rakaatain. Tawus muridnya Ibnu Abbas. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat 2 rakaat ba'dal asar, 2 rakaat setelah asar. Fanahahu anhuma, maka Ibnu Abbas melarang, enggak ada salat ba'di apa? Asar. Faqultu lahu, maka Tawus berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ma ada auhuma, aku tidak akan meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Aku akan terus melakukannya. Maka Ibnu Abbas berkata, menegur dengan halus, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dia bacakan firman Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, lelaki mukmin atau wanita mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka mereka punya alternatif lain, punya pilihan lain. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian juga, semisal ini Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama tabi'in, dia melihat seorang laki salat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Ya, namanya salat qabliyah fajar berapa rakaat? Cuma 2. Ya. Tapi orang ini salat lebih dari 2 rakaat. Dia memperbanyak rukuk, memperbanyak sujud, maka dia tegur. Fanahahu. Maka Ibnu al-Musayyib menegurnya. Faqala, maka orang ini ngayal. Dia berkata, ya Aba Muhammad, wahai Ibnu al-Musayyib, yu'adzibuni Allahu ala salat, apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku salat? Saya kan salat, apa salahnya? Ya. Apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala la, kata Ibnu al-Musayyib, tidak, Allah tidak akan mengadabmu karena engkau salat. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah, tapi Allah akan mengadabmu karena kau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada seorang berkata kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdullah, dari mana aku berihram? Faqala Malik, karena dia penduduk kota Madinah, kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Kalau kau ingin ihram, mikotnya penduduk kota Madinah di Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi berihram, bermikot di Dzul Hulaifah, yang orang bilang sekarang Bir Ali. Faqala inni uridu an uhrim minal masjid min indil qabr. Aku ingin ihramnya lebih jauh lagi sebelumnya, dari Masjid Nabawi di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik berkata, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan. Aku khawatir kau terkena fitnah. Ya. Jadi kan jarak dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah, ya, saya lupa berapa, belasan kilo atau 10 kilo lebih, kurang lebih, atau belasan kilo. Ya. Kemudian dari Dzul Hulaifah ke Ka'bah ya sekitar 450 kilo. Ya. Seharusnya dia mikotnya di Dzul Hulaifah, tapi dia ingin lebih jauh lagi, 10 kilo atau belasan kilo lebih jauh lagi, yaitu dari Masjid Nabawi. Ini tidak boleh tentunya, ya, melanggar sunnah. Maka Imam Malik berkata, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan, aku khawatir kau terkena fitnah. Maka dia mengayal. Dia mengatakan, wa ayu fitnatin fi hadza? Fitnah apa emang begini? Emang fitnah apa yang akan mengenaiku? Innama hiya amyal azidu, hanya beberapa kilo aku tambah saja. Beberapa mil aku tambah. Ada fitnah apa? Cuma nambah beberapa mil sebelum mikot. Maka Imam Malik berkata, perhatikan, wa ayu fitnatin a'dhamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, fitnah apa lagi yang lebih besar daripada engkau menyangka engkau melakukan suatu keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Kalau kau menganggap itu baik, kenapa Nabi dari Bir Ali, dari Dzul Hulaifah? Sementara kau menganggap lebih baik mikot lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi. Berarti kau menganggap engkau telah melakukan suatu kebaikan, keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Fitnah apa yang lebih besar daripada ini, kata Imam Malik? Inni sami'tu Allah yaqul. Kemudian kata Imam Malik, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan terkena fitnah dan mereka atau tertimpa dengan azab yang pedih, ya. Jadi sudahlah, Imam Malik ingin aja udah ente ikut sunnah Nabi, jangan macam-macam, jangan dimodif, ditambah, dikurangi dengan perasaan, dengan hawa nafsu, enggak. Ini menunjukkan bagaimana para salaf dahulu mereka mengagungkan sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin menjalankan sunnah Nabi sebagaimana yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal terima paket, jangan ditambahin, jangan dikurangi.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Yaitu seorang berusaha menjalankan sunnah dalam segala hal. Kalau memang ada dalilnya, misalnya dalam dalil ternyata Nabi cara menggaruknya begini, ya udah ikut aja. Tapi enggak ada dalilnya. Tapi intinya dia ingin mengatakan seandainya kau tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalil, maka lakukanlah. Baik. Yang berikutnya di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pendalilan selain mereka menggabungkan sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana mestinya, mereka juga hanya berdalil dengan sunnah-sunnah yang sahihah. Mereka jauh dari hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif jiddan, ya. Mereka jauh dari itu semua. Ya, maka tidaklah mereka berpegang teguh kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Dahulu di zaman para sahabat, semua hadis sahih. Karena sahabat langsung dengar dari Nabi atau mendengar dari sahabat yang lain. Demikian juga kalangan tabi'in, belum muncul orang-orang pendusta, orang-orang zanadiq, orang-orang zindiq, sehingga hadis tersebar begitu saja. Oleh karenanya Ibnu Abbas pernah berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratuhu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina." Kami dahulu, kalau kami sekali saja mendengar seorang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kami langsung memandangnya, kami langsung konsentrasi mendengar apa yang hendak dia ucapkan. Karena pasti sahih, pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, namun tatkala orang-orang mulai naik onta yang sulit dinaiki atau onta yang mudah dinaiki, artinya orang mulai tersebar, orang berani dusta, orang berani menipu, berbohong, ya, melakukan perkara yang tercela, perkara yang dipuji. Lam na'khudh minan nas illa ma na'rif, maka kami tidak mengambil dari orang-orang kecuali yang kami kenal hadisnya. Ini menunjukkan di zaman sahabat mulai muncul kehati-hatian tatkala mulai banyak orang masuk Islam dan mulai banyak terjadi safar ke sana kemari, ya, dan tidak semua orang kemudian jujur dalam menyampaikan, tidak semua orang hafalannya kuat, ya. Mungkin dia jujur tapi dia salah menghafal. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, lam na'khudh minan nas illa ma na'rif, kami tidak mengambil dari manusia hadis-hadis kecuali yang kami kenal hadis tersebut. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i yang mulia, dia berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para salaf dahulu, mereka tidak pernah bertanya tentang isnad. Pokoknya ada hadis mereka dengar, langsung mereka benarkan. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala muncul fitnah, muncul ahlu sunnah, muncul ahlul bid'ah, muncul khawarij dan yang lainnya, muncul rafidah, muncul qadariyah, muncul murji'ah. Maka orang-orang berubah. Kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi kalian. Dari mana hadis ini? Fa yunzar ila ahli sunnah, fa yu'khadhu hadithuhum, maka dilihat jika ternyata para perawi tersebut ahlu sunnah, maka diambillah hadis mereka. Wa yunzar ila ahli bidah, fala yu'khadhu hadithuhum. Kalau ternyata para perawinya ada ahlul bidah, maka tidak diambil hadis mereka. Dan diriwayatkan Nabi SAW bersabda, sayukdzabu alayya, akan ada orang yang dusta atas namaku. Diriwayatkan. Nah, riwayat ini, kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini riwayat, benar atau tidak? Sayukdzabu alayya. Diriwayatkan tersebar di masyarakat, Nabi bersabda, sayukdzabu alayya, orang-orang akan berusaha atas namaku. Hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Ya. Mimma tawatara haditsu man kadzab. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis barang siapa yang berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadis mutawatir. Tetapi lafal bahwasanya sayukdzabu alayya, bahwasanya orang akan berdosa atas namaku, ya. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi pernah mengucapkannya, berarti memang akan ada yang berdosa. Kemungkinan kedua, Nabi tidak mengucapkannya, berarti telah tersebar hadis palsu ini. Antum enggak paham ya? Maju. Tolong maju biar yang lain dapat tempat. Rapat. Biar paham. Rapat, tolong rapat. Yang belakang maju. Yang nyandar sandarannya dibawa maju.
Saya ulangi, hadis yang masyhur, hadis mutawatir kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ya, hadis ini hadis mutawatir, Nabi pernah mengucapkannya, jelas diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Nabi mengatakan ancaman, barang siapa berdusta atas namaku. Ini ancaman, hadisnya sahih. Tapi ada hadis Nabi mengatakan, "Sayukdzabu alayya," akan ada orang berdusta atas namaku. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, ini hadis dua kemungkinan. Hadis yang lafal yang kedua, akan ada orang berdusta atas namaku. Kalau hadisnya sahih, berarti benar akan datang pada pendusta yang berdusta nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya palsu, telah terjadi pemalsuan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata benar. Banyak orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku setelah bertobat dia telah berdusta, mendustakan ribuan hadis, memalsukan ribuan hadis. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan panjang lebar dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizallah, yaitu mengenai hadis-hadis sahih. Pendalilan-pendalilan ahli sunnah, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya bagaimana pendalilan yang dilakukan ataupun yang dikatakan oleh Ustadz Salafi ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berbeda dengan ya di video awal tadi teman-teman, bagaimana mereka ini taklid kepada imam-imam mereka. Mereka taklid kepada mazhab mereka. Nah, ini yang dijadikan ya masalah teman-teman ya. Kalau Salafi mereka itu tidak taklid. Kalau ya 4 imam mazhab ini berselisih teman-teman, maka carilah yang pendapat yang paling kuat yang mana. Nah, seperti itu. Jadi tidak taklid kepada salah satu imam. Jadi patokannya adalah dalil. Mana dalil yang sahih? Bukan imam teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman ya, mereka ini taklid kepada guru-guru mereka, kepada kiai-kiai mereka, kepada para kabik Ba'lawi. Kalau sudah si Habib ini mengatakan ini, langsung percaya. Harusnya ditelusuri dulu apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini palsu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi siapa yang keliru ya? Kita sudah lihat bagaimana mereka ini memang ya suka menfitnah ya. Bahwasanya Salafi ini qaulnya Syekh Albani, qaul Imam Ibnu Taimiyah. Justru ya apa yang diucapkan, yang dijelaskan oleh Syekh Albani, Imam Ibnu Taimiyah itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika video ini panjang, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.